Haleluya. Baik kasih terhadap Tuhan. Mau kasih terhadap keluarga, istri, suami, anak. Saudara, kalau Anda mengasihi, Anda tidak akan terkalahkan. Coba, sekalipun ada persoalan dalam nikah, kalau engkau mengasihi istrimu, engkau tidak akan tinggalkan dia. Ada persoalan dalam nikah, kalau engkau mengasihi suamimu, engkau tidak akan tinggalkan dia. Sakitkah dia? Lemahkah dia? Mungkin fasilitas dalam nikah, rumah tanggamu tidak terpenuhi. Kalau engkau mencintai, engkau tidak akan tinggalkan. Engkau akan berkata, sampai kapanpun, aku tetap setia. Karena aku mencintai, aku mengasihi. Haleluya. Haleluya. Tidak salah kalau Paulus mengatakan, kasih pasti menang. Coba ayat 37, Pak. Ayat 37. Iya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Amin. Lebih dari orang-orang menang. Kenapa terus? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iya, kasih membuat kita lebih dari orang-orang yang menang. Itu sebabnya ketika dia melihat jemaat di Efesus masih beraktivitas, masih berbuat baik, masih berkomitmen, tapi Tuhan melihat ada sesuatu yang merusak. Ada satu kesalahan fatal. Mereka meninggalkan kasih yang semula. Jadi perbuatan baik, apapun itu namanya, tidak dapat menutup mata Tuhan atas kesalahan kita kalau kita meninggalkan kasih mula-mula. Gak bisa, saudaraku. Ini pelajaran pertama yang perlu kita renungkan pada sore hari ini dari jemaat di Efesus. Yang kedua, pertobatan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Teguran kepada jemaat di Efesus. Bertobatlah. Sebab wujud cinta kasih kita kepada Tuhan adalah bertobatan. Kalau kita bertobat, kalau kita berubah, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Kalau orang tidak bertobat, berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, dia pasti mau bertobat. Dia pasti mau berubah. Tuhan, ubah aku mengasihi Engkau. Pertobatan adalah wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bertobat, itu pura-pura aja itu. Dalam nikah juga, kalau suami nggak mau bertobat, itu pura-pura aja itu mengasihi istrinya dan anak-anaknya.
Sebenarnya dia tidak cinta. Kalau dia cinta, pasti dia mau berubah. Pasti dia mau memperbaiki hubungannya. Pasti dia mau memperbaiki kinerjanya. Pertobatanlah gambar wujud daripada kita cinta Tuhan. Kalau Anda mengasihi, pasti saudara mau berubah. Itu tandanya kita mengasihi. Baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Terutama dalam nikah kita. Kita buktikan cinta kita lewat perubahan hidup kita. Lewat kinerja kita. Kalau suami memang betul-betul mencintai keluarganya, pasti perubahan kerjanya terjadi. Yang malas menjadi rajin. Yang tidak bertanggung jawab, pasti akan bertanggung jawab. Demi cintanya terhadap istrinya dan anak-anaknya. Pasti saudara. Kerja apapun dia tidak akan gengsi. Kalau dia mencintai keluarganya. Demi kebutuhan keluarganya nggak milih-milih. Saya udah jadi pendeta, jadi tukang becak loh. Malunya setengah mati sebenarnya. Setiap saya keluar dari rumah harus pakai topi besar. Sengaja pakai anduk, pakai kacamata. Jadi jemaat gak melihat saya, gak mengenal saya. Setiap hari demikian. Bukan sekali seminggu, setiap hari demikian. Tapi saya tidak peduli. Saya punya tanggung jawab. Istri dan anak saya harus makan. Waktu itu kami menyewa satu kamar rumah, saudara. Jadi bayarnya bulanan. Ya. Kalau tidak salah saya sewa kamarnya itu 30.000 satu bulan. 30. Ya 30 lah ya. 1.000 satu hari saya simpan. 1.000. Jadi kalau 30 hari 30.000, saudara. Jadi karena kita cinta sama keluarga kita. Ya. Kadang-kadang jemaat pas saya lewat narik beca itu, jemaat manggil. Cak katanya, saya lihat jemaat, wah gak berani saya. Saya langsung cepat. Sampai kadang-kadang jemaat, ada gila untuk beca itu. Dia gak tahu pendetanya yang narik beca. Betul. Cepat-cepat. Ya. Tapi puji Tuhan, kalau kita mengasihi istri kita dan anak kita, memang malunya gak ketolongan, saudara. Tapi demi kehidupan istri dan anak, kita lakukan. Supaya mereka bisa hidup. Ya. Makanya sampai sekarang menjadi pelajaran sama saya, mengasihi istri dan mengasihi anak-anak. Itu jangan hanya di mulut. Harus menjadi praktek hidup. Ya, kalau ngomong aku tresno karo kowe gampang. Gampang. Aku cinta sama kau, aku cinta sama kau. Sikit-sikit my darling, sayang, ini semua. Ya, apalagi yang muda-muda sekarang. Masih pacaran aja sudah mami papi. Sini nggak ada itu, di sana itu. Ini ada lagu pakai beb-beb itu apa itu? Karena kebanyakan nonton sinetron. Pakai itu saudara. Ya. Kalau di mulut gampang. Praktek hidup mengasihi itu yang perlu. Ya. Praktek hidup. Ya. Saya akan melihat jemaat
Apalagi jemaat kita kan banyak jualan di pasar. Saudara suami istri ada yang harus bangun jam 2 pagi untuk pergi ke pasar. Itu kan perjuangan cinta. Ya. Saya terus terang, saya salut dengan jemaat yang mau berjuang seperti itu. Ya. Saudara pagi-pagi, ya kalau di Medan itu lebih cepat lagi. Jam 1 pagi sudah pergi ke pasar. Belanja dari pasar induk dijual di sini. Begitu di Medan sana. Di sini saya lihat masih lebih agak enak sedikit. Ya, kenapa saya bilang agak enak sedikit? Karena nggak seperti di Medan persaingannya lebih ketat. Ya. Tapi ini kan saudara lakukan karena perjuangan. Untuk memperjuangkan keluargamu, anak-anakmu. Kiranya itu bisa saudara kerjakan sampai masa tuamu. Sampai putih rambut kita. Sampai Tuhan memanggil kita, tetap kita tunjukkan harga dari sebuah cinta kasih itu bisa mengalahkan semua. Haleluya. Makanya jangan malu ya. Jemaat jangan malu. Ya. Justru dicatat di sorga. Tuhan punya catatan loh tentang perjuangan hidup saudara. Ya. Jangan kira begitu saja berlalu. Enggak. Dicatat sama Tuhan. Oleh sebab itu poin yang kedua. Sekali lagi saya tekankan. Pertobatan adalah wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Perubahan hidup kita. Itulah bukti cinta kasih kita terhadap Tuhan dan sesama. Haleluya. Haleluya. Mari. Ya. Jangan sukar diajak bertobat. Ya, bertobat itu kan bukan hanya dari dosa, saudaraku. Ya. Dari banyak hal kita perlu berubah. Dari sikap hati kita, dari cara kerja kita, ya. Ada banyak hal Tuhan minta kita berubah untuk membuktikan cinta dan kasih kita. Tapi jangan dengar khotbah ini langsung nuntut suami ya. Mana pertobatanmu? Ada juga gitu habis dengar khotbah langsung di rumah habis sesi kedua. Langsung dia dudukkan suaminya. Udah dengar tadi kan? Jadi ini bukan untuk orang lain, saudara. Untuk diri kita masing-masing. Haleluya. Untuk diri kita, saudara. Ya, saya kalau dengar khotbah itu, ya, nggak langsung saya bilang sama ibu, aku dengar khotbah tadi begini, enggak. Saya, kalau orang Batak bilang, hupah husor di roh aku. Diputar-putar dulu di dalam hati supaya dimampukan untuk melakukan. Ini enggak senang kali, itu udah ada ayatnya kata. Pakai ayat belum tentu orang berubah, saudara. Mau 1000 macam pun ayat kita kasih. Bukan itu kuncinya. Kuncinya hati yang terbuka. Hati yang bertekad mau dirubah oleh Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan menyadarkan manusia kan berbagai cara. Berbagai cara. Makanya kitab Ibrani berkata, Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Dulu sebelum ada para nabi, Tuhan bicara lewat hati nurani. Hati nurani kita yang dipakai Tuhan untuk berbicara menyadarkan kita. Waktu itu belum ada para nabi. Lalu masuk zaman para nabi. Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya. Dan lanjut lagi. Sekarang Tuhan berbicara lewat Alkitab. Firman Tuhan sudah dibukukan.
Setiap kali kita membacanya, kita bisa mendengar Tuhan berbicara mengingatkan kita. Jadi berbagai cara, saudaraku, Tuhan mengingatkan kita. Sekali lagi, miliki cinta kasih, miliki pertobatan sebagai bukti kita mencintai Tuhan. Haleluya. Hasilnya adalah kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Perjuangan menghasilkan berkat yang luar biasa. Jadi kalau saudara baca Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, poin yang ketiga adalah perjuangan menghasilkan berkat yang luar biasa. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Jemaat di Efesus adalah orang yang berjerih lelah. Tidak pernah sia-sia. 3 poin inilah menjadi perenungan saya dan saudara hari ini. Dan poin yang terakhir, tetaplah berjuang. Sebagai bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan. Ini merupakan berkat untuk kita. Sebab apa? Sekali lagi, kasih adalah ukuran yang tertinggi. Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ya, terus. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iya. Iman, harap, dan kasih. Terus, Pak. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih adalah yang tertinggi. Yang paling besar. Kalau saudara merosot dalam kasih, itu merosot dalam persoalan yang paling besar. Kalau Anda meningkat dalam kasih, berarti peningkatan kualitas rohani saudara menjadi kualitas rohani yang terbesar dan tertinggi karena mengasihi Tuhan. Kebalikannya, kalau meningkat dalam kasih, kemantapannya paling tinggi. Merosot dalam kasih, kemerosotan yang paling dalam. Kita harus memiliki tekad, bukan merosot dalam kasih, tapi meningkat di dalam kasih. Kalau kita meningkat dalam kasih, saya yakin kita tidak akan pernah murtad. Kalau kita meningkat dalam kasih, kita tidak akan pernah gugur. Pasti bertahan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kalau kita meningkat dalam kasih, pasti semua perjuangan kita tidak sia-sia. Gak sia-sia. Oleh sebab itu Paulus berkata kepada jemaat di Roma. Saudara tahu nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebenarnya seluruh dunia sedang terancam kepada kesia-siaan. Seluruh dunia.
sedang diancam kesia-siaan. Itu Roma 8 ayat 20. Ya. Seluruh makhluk. Coba silakan Pak dibacakan. Ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Iya. Seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Tentu saudara, kalau seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Dan ini diizinkan Tuhan. Terus Pak. Ya. Bukan oleh kehendaknya sendiri, Terus. tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Iya. Tak ada manusia yang menghendaki hidupnya sia-sia. Tak ada. Tapi kehendak Dia. Jadi Tuhan mengizinkan manusia bisa terlempar kepada kesia-siaan. Oleh sebab itu saudaraku, supaya hidup kita tidak sia-sia. Sekali lagi, mari kita tidak murtad. Mari kita mengasihi Tuhan. Ini kunci untuk tidak sia-sia. Dan semua nanti kesia-siaan ini akan kalah pada waktu Tuhan datang menjemput kita. Itu kan ayat 19. Ayat 19. Ayat 19. Ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk, karena manusia terancam kepada kesia-siaan. Maka seluruh makhluk ingin anak-anak Allah dinyatakan. Pada saat anak-anak Allah dinyatakan, diproklamirkan, diumumkan, saat itulah nanti Tuhan akan memberikan upah kekekalan kepada kita semua. Dia akan berkata dengan satu pengumuman, inilah anak-anakku yang kukasihi. Inilah orang-orang yang berhak menerima kerajaan sorga. Inilah ahli warisku. Dan pada waktu itulah setan iblis akan dipermalukan semalu-malunya. Dia yang menipu manusia akan malu saat Tuhan berkata kepada kita, inilah anak-anakku yang sudah diselamatkan, yang berhak menerima kerajaan sorga. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Tuhan tidak mau kita sia-sia. Sekalipun Tuhan izinkan ada kesia-siaan, pada dasarnya Tuhan mau semua tidak sia-sia. Umur kita jangan sia-sia. Waktu kita jangan sia-sia. Pekerjaan kita jangan sia-sia. Harta yang kita miliki jangan sia-sia. Kiranya berguna sampai Dia datang menjemput kita. Amin. Haleluya. Jangan buang waktu. Jangan buang tenaga. Jangan buang kesempatan. Sekali lagi saya mau katakan. Tuhan ingin kita menang atas kesia-siaan. Pada waktu Tuhan akan datang kembali. Tapi dengan satu syarat. Jaga kasih-Mu dan jangan murtad. Haleluya. Haleluya. Karena kita mau terima perjamuan kudus, saudaraku. Waktu kita terbatas. Saya rindu, saudaraku. Kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan.